Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviantika dengan menjelaskan tentang dasar-dasar studi manajemen dan organisasi pendidikan. Studi manajemen dan organisasi pendidikan adalah bidang yang mempelajari bagaimana pengelolaan dan mengorganisasi lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa dasar-dasar studi manajemen dan organisasi pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu untuk memahami tujuan pendidikan secara umum dan khusus, serta bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam praktik. Yang kedua, ada prinsip-prinsip manajemen, yaitu mempelajari prinsip-prinsip manajemen yang berlaku umum, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta bagaimana menerapkannya dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini memahami struktur lembaga pendidikan seperti hierarki, pembagian tugas, dan hubungan antar unit kerja. Selanjutnya ada sumber daya pendidikan. Nah, di sini dimaksud adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan seperti sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini termasuk metode pembelajaran, strategi pengajaran, dan penilaian. Selanjutnya ada kepemimpinan pendidikan. Nah, maksudnya adalah mempelajari peran dan fungsi pemimpin pendidikan dalam mengarahkan dan memotivasi staf, serta dalam membangun budaya organisasi yang positif. Selanjutnya ada evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi pendidikan. Nah, di sini yang dimaksud dengan teknik evaluasi yaitu untuk menilai efektivitas program pendidikan dan kinerja lembaga pendidikan. Selanjutnya mempelajari kode etik dan standar profesional yang harus dipatuhi oleh para pengelola dan pendidik. Selanjutnya ada memahami tren dan isu kontemporer dalam pendidikan seperti teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Dengan memahami dasar-dasar tersebut, para pengelola dan pendidik dapat lebih efektif dalam mengelola dan mengorganisir lembaga pendidikan sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu yang berjudul tentang organisasi dan manajemen pendidikan nasional dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori organisasi menunjuk aspek-aspek deskriptif maupun perspektif dari disiplin ilmu tersebut. Nah, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus dan mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada kerjasama dan ada tujuan bersama. 3 unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berkaitan atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci, yang pertama itu ada men atau orang-orang, yang kedua kerjasama, yang ketiga ada tujuan bersama, keempat ada peralatan, kelima ada lingkungan, ketujuh ada kekayaan alam. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh mutu SDM masyarakat bangsa tersebut. Nah, mutu SDM tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing individu pembentuk bangsa. Nah, pendidik yang visioner memiliki misi yang jelas akan menghasilkan keluaran yang bermutu. Nah, dari sanalah penting manajemen dalam pendidikan diterapkan. Manajemen pendidikan untuk saat ini merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kenyataan yang ada saat ini banyak institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas.
organisasi yang berfungsi sebagai penggerak terhadap tercapainya tujuan dari visi dan misi, baik kebutuhan dari sistem pendidikan nasional secara umum maupun lembaga pendidikan Islam khususnya, di mana tujuan terakhir pendidikan Islam adalah perwujudan penyerahan mutlak kepada Allah, kepada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.